Katanya nih gengs, kabar paling panas minggu ini datang dari balik tembok Nusa Kambangan. Dan bukan sembarang kabar loh. Soalnya, gosipnya nyangkut ke nama-nama besar yang biasa warawiri di dunia hiburan. Tapi kali ini, kepergok bukan di studio, melainkan di lapas kelas berat. Yap, cerita dimulai dari Amar Zoni, aktor ganteng yang dulu dielulukan, tapi sekarang harus jalani hari-hari berat di penjara paling angker di Indonesia. Katanya sih, pemindahan dia itu mendadak banget. Bahkan keluarganya aja kaget karena nggak dikasih kabar sebelumnya. Tapi yang bikin lebih mencurigakan, banyak hal aneh mulai muncul sejak dia dipindah. Dari sidang online yang tiba-tiba, sampai surat tulisan tangan yang bikin netizen nangis dan marah bareng-bareng. Dalam surat itu, katanya Amar nulis kalau dia bukan bandar narkoba, tapi ada sesuatu yang nggak beres dalam sistem yang nangkep dia. Tulisannya gemetar, penuh emosi, seolah dia udah gak sanggup nahan tekanan yang gak kelihatan. Nah, surat itu sampai ke tangan Ustadz Dery Sulaiman, mantan rocker yang sekarang jadi pendakwah kalem tapi tajam. Saat ditanya wartawan, Ustadz Dery cuma jawab singkat tapi dalam banget. Mau 100 kali pun dia salah, Allah tetap menerima taubatnya. Cuma satu kalimat, tapi boom, langsung viral. Tapi anehnya, gak lama setelah pernyataan itu, muncul kabar bahwa 2 tamu misterius datang malam-malam ke Nusa Kambangan. Gak tercatat di daftar kunjungan, berjaket hitam, satunya tegap dan satunya berjubah putih. Petugas yang jaga malam itu katanya sempat curiga karena 2 tamu itu masuk lewat jalur belakang tanpa kamera, tanpa ribut-ribut, dan cuma ditemani 1 orang dari pihak dalam. Dari jauh, beberapa orang nyangka salah satunya mirip banget sama Deddy Corbuzier. Lo bayangin aja, sosok tegap, topi gelap, bahu lebar. Dan yang satunya lagi, jubah putih, jalan kalem, dan wajahnya tenang banget. Mirip siapa coba? Ya siapa lagi kalau bukan Ustadz Dery Sulaiman. Tapi anehnya, gak ada bukti foto, gak ada rekaman CCTV yang bocor. Jadi publik cuma bisa nebak-nebak, apakah ini beneran kunjungan rahasia atau cuma gosip yang terlalu sempurna buat jadi kebetulan. Tapi gosip makin kenceng setelah ada narapidana lain yang cerita lewat keluarganya. Katanya malam itu, Amar nangis sendirian di pojok sel sambil megang kitab kecil. Wah, langsung deh dugaan makin liar. Katanya kitab itu dikasih langsung sama Ustadz Dery, dan Amar baca terus sampai pagi, gak berhenti berdoa. Netizen pun langsung tersentuh. Ada yang bilang, mungkin itu momen dia bener-bener tobat. Tapi ada juga yang nyinyir. Atau jangan-jangan ini cuma permainan citra. Apapun itu, malam itu jelas bukan malam biasa di Nusa Kambangan. Bahkan, beberapa petugas bilang suasana lapas terasa aneh. Hening tapi tegang, kayak ada sesuatu besar yang sedang disembunyikan. Nah, bagian paling bikin heboh nih gengs. Beberapa jam setelah kunjungan itu, Deddy Corbuzier sempat muncul di podcastnya dan dia ngomong sesuatu yang bikin publik langsung nyambung-nyambungin. Katanya, jangan sampai keadilan diukur dari seberapa besar seseorang bisa membayar pengaruhnya. Nah loh, walaupun dia nggak nyebut nama, banyak yang langsung yakin dia lagi nyindir kasus Amar Zoni. Apalagi tanggal perekaman podcastnya pas banget sehari setelah malam misterius di Nusa Kambangan itu. Gak heran netizen langsung bikin teori konspirasi sendiri, mulai dari Deddy tahu sesuatu, sampai ada yang mau ditutup-tutupi. Dan kalau kamu pikir gosipnya berhenti di situ, salah besar. Karena sehari setelahnya, ada pengacara muda yang dikenal deket banget sama tim hukum Amar, nge-tweet sesuatu yang bikin panas suasana. Katanya, ada yang gak beres di kasus ini, bukti yang diserahkan berubah antara sidang pertama dan kedua. Wah, gila nggak sih? Tweetnya langsung dihapus dalam hitungan menit, tapi ya namanya netizen udah sempet di-screenshot dan nyebar kemana-mana. Sejak itu, hashtag Justice for Amar langsung trending 2 hari berturut-turut. Keluarga Amar sendiri katanya masih shock dan bingung, kenapa tiba-tiba semuanya jadi kayak film misteri. Iris Bella kabarnya cuma bisa nangis di rumah, sementara pihak keluarga dilarang berkunjung dengan alasan keamanan. Tapi di sisi lain, banyak fans Amar yang mulai gerak, bikin gerakan online buat dukung idolanya itu. Mereka bilang,
Kalau dia salah, biar hukum yang ngomong. Tapi kalau dia dijebak, kami gak bakal diem. Sentimen publik mulai berubah, dari hujatan jadi empati. Dan di tengah kekacauan itu, sosok Ustadz Dery dan Dedi malah bungkam total. Tapi diam mereka justru makin bikin penasaran. Netizen bilang, kalau gak ada apa-apa, kenapa gak klarifikasi aja? Tapi di sisi lain, banyak juga yang justru ngerasa mungkin mereka diam karena lagi nunggu waktu yang tepat. Ada teori yang bilang, Dedi lagi kumpulin bukti buat bahas kasus ini di podcastnya secara besar-besaran, sementara Ustadz Dery nunggu restu keluarga sebelum buka suara. Serem ya, kayak semua orang punya potongan puzzle masing-masing, tapi belum mau ngerangkainya. Tapi yang paling nyentuh hati, katanya malam setelah dua sosok itu pergi, Amar duduk lama di dalam selnya, menatap langit-langit sambil berbisik pelan. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah percaya. Seorang petugas bilang kalimat itu diulang-ulang terus sampai dia ketiduran. Entah buat siapa, tapi yang jelas ada rasa lega di wajahnya malam itu. Kayak beban besar di pundaknya akhirnya sedikit terangkat. Beberapa petugas lapas bahkan ngaku mereka ikut merinding karena suasana malam itu beda banget dari biasanya. Tenang tapi berat, seolah ada sesuatu yang baru dimulai. Sekarang pertanyaannya, kalau benar semua gosip ini nyata, apa yang sebenarnya terjadi di balik jeruji itu? Siapa yang Amar maksud waktu bilang terima kasih sudah percaya? Apakah benar ada tangan besar yang berusaha menutupi sesuatu? Belum ada yang tahu pasti, tapi yang jelas publik makin penasaran. Dan kalau benar ada pihak yang salah, cepat atau lambat kebenaran bakal muncul juga. Karena kayak kata Ustadz Dery di salah satu ceramahnya, Allah gak akan tinggal diam melihat orang yang dizolimi. Jadi ya tinggal tunggu waktu aja gengs. Apakah ini cuma gosip lewat atau justru awal dari kebenaran besar yang siap mengguncang dunia hiburan Indonesia?